Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Lagi rame layangan putus. Ternyata layangan putus yang dimaksud di sini bukan permainan kita di rumah, yaitu menaikkan layang-layang kemudian menarik dan mengulur talinya. Tapi kemudian kisah rumah tangga yang kemudian menjadi viral luar biasa. Ya, beberapa waktu yang terakhir ini, apalagi setelah muncul tayangan filmnya, semakin rame, semakin parah, semakin melebar, dan semakin mengkhawatirkan. Yang pertama, kita perlu tahu awal kejadian ini adalah kisah rumah tangga yang nampaknya juga dialami oleh banyak orang, dan biasa aja sih. Tapi kemudian karena curhatan seorang istri, dan kita tidak menyalahkan beliau tentunya, yang kemudian curhatan itu dia tulis dan akhirnya menyebar dan viral di media sosial. Akhirnya masalah rumah tangga itu menjadi konsumsi publik dengan komentar yang bermacam, dengan tanggapan yang bermacam-macam pula. Nah, oleh sebab itu yang pertama, akan lebih baik kalau masalah-masalah rumah tangga kita itu kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita curhatkan kepada orang-orang yang betul mengerti ilmu, dan dia bertakwa kepada Allah sehingga masalah rumah tangga Anda tidak tersebar dan menjadi konsumsi publik. Kemudian yang kedua, kalaupun memang perlu kita membahasnya, maka ada satu yang kita sebagai kaum muslimin perlu mengerti. Dan ini sesuatu yang prinsip banget dalam agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-19. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senang dengan tersebarnya berita buruk di kalangan orang-orang yang beriman, Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih kelak di akhirat. Dua azab yang Allah siapkan untuk orang-orang yang senang dengan tersebarnya berita perselingkuhan, dengan tersebarnya berita rusaknya rumah tangga, dengan tersebarnya berita tentang keburukan suami, keburukan istri, dan kemudian di-share, disebar, dijadikan konsumsi publik, apalagi untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Ingat, pada surah An-Nur 19, Allah mengancam orang-orang yang semacam itu dengan ancaman azab yang sangat besar di dunia sampai kelak di akhirat. Kemudian yang ketiga, apabila pun itu dikatakan poligami begitu ya, oh itu bukan perselingkuhan, itu poligami, dan poligami merupakan syariat dalam agama Islam, ta'addud az-zaujat begitu ya. Maka kita lihat poligami ini apakah sesuai dengan poligaminya Rasulullah Muhammad SAW. Contoh yang tidak boleh kita beribadah meninggalkan contohnya, termasuk dalam ibadah menikah lebih dari satu. Sementara poligami yang tidak kita inginkan adalah poligami yang diawali dengan perselingkuhan, poligami yang diawali dengan hubungan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, berkumpul dalam keadaan dia belum ada status suami istri, kemudian udah terlanjur ketahuan baru kemudian menikah, kemudian udah terlanjur dalam atau bahkan sebagian terlanjur hamil baru kemudian menikah. Ini bukan kemudian poligami yang kemudian dituntunkan oleh syariat Islam, sehingga ketika Anda menyerangnya, Anda salah alamat. Karena poligami yang sedang Anda serang dalam masalah ini bukan poligami ala Rasulullah SAW, tapi poligami yang dilakukan dengan kesalahan. Maka yang diserang adalah kesalahannya, bukan poligaminya. Yang diserang adalah kesalahannya, bukan orangnya. Nah, ini poin yang ketiga yang kita perlu fahami dengan baik, kita perlu bahas dengan sempurna. Kalaulah poligami yang benar, tentu tidak di blow up di media, karena mereka tidak menginginkan itu. Tapi justru yang seperti ini
yang tidak sesuai dengan syariat, yang kemudian menzolimi salah satu pihak di antara beberapa pihak yang ada dalam pernikahan itu baru di blow up. Dan hati-hati, apabila Anda menyerang poligaminya, khawatir dianggap Anda menentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas Anda sudah mampu dengan itu atau belum. Kemudian yang keempat, apabila yang diserang adalah poligaminya, yang diserang adalah syariatnya, yang diserang adalah agama Islamnya, kenapa kita tidak berpikir sesuatu yang sedikit berbeda? Dengan banyaknya korban, bahkan terakhir berita yang kita terima, memakan korban nyawa dari hasil perzinaan dan pacaran. Pacaran, perzinaan, atau seputar itulah. Mabuk, masuk klub malam, pacaran, mungkin sampai berzina, kemudian karena ada salah satu pihak yang merasa emosional, itu pacarnya dikorbankan, ditabrakkan atau bagaimana sampai tubuhnya lumpuh. Itu yang seharusnya perlu dibahas, karena mereka jelas pacaran, tidak ada hubungan pernikahan. Kenapa orang yang telah berumah tangga, yang telah ada ikatan rumah tangga, yang kemudian sudah menikah, terlepas caranya benar atau tidak, itu terlalu besar kita blow up. Sementara korban pacaran yang sampai bunuh diri, ya kan? Pacaran, kemudian hubungan suami istri, sekian kali hamil, bunuh diri, wallahu a'lam bagaimana ceritanya, tapi intinya makan korban. Kemudian mabuk, masuk klub malam, pacaran, na'udzubillah mungkin sampai zina, kemudian kecelakaan, makan korban. Kenapa itu yang nggak di blow up? Kenapa bukan dari hulunya yang diselesaikan masalah ini? Kenapa Anda langsung ngomong ke hilirnya? Padahal semua syariat Islam itu adalah solusi. Nah sementara karena mungkin kurangnya ilmu, karena dorongan hawa nafsu, karena semangat berlebihan untuk menjatuhkan syariat Islam, akhirnya sampai muncullah film, muncullah tulisan, muncullah kesan yang seakan-akan Islam itu jahat kepada perempuan, poligami yang zalim kepada perempuan, yang semua itu nampaknya dari orang-orang yang gagal dalam berpikir dewasa. Kemudian yang kelima, untuk orang-orang yang merasa tersakiti dengan cerita layangan putus. Yang terakhir ini saya sendiri sih nggak ngikutin ya, nggak ngikutin secara filmnya, tidak ngikutin bahkan sebelumnya ada novelnya, katanya yang sampai dikatakan, oh filmnya nggak sesuai novel, oh novelnya lebih realistis, lebih real, filmnya udah banyak tambahan, dikurangi segala macam, cuma nama, apalah itu ya. Tapi kemudian, kalaupun memang iya, mulai muncul banyak komentar-komentar negatif yang menjadikan para istri itu senantiasa curiga kepada suaminya. Kan begitu? Dengan adanya film layangan putus, langsung si istri ini setiap suami WA langsung, WA siapa? Setiap suami keluar rumah, mau kemana? Setiap suami telat, dari mana? Yang ini memasukkan pemikiran-pemikiran yang buruk, mindset yang buruk kepada para wanita. Terus Anda, wahai para wanita, Anda kok mau dirusak dengan tayangan seperti itu? Anda kok suka pikiran Anda bahagia kepada suami, percaya kepada suami, husnudzan kepada suami? Anda kok senang dirusak dengan pemahaman yang tidak benar? Kenapa Anda tidak berpikir dewasa saja? Ya udahlah, itu kan rumah tangganya orang, semoga Allah perbaiki, semoga Allah tutupi untuk keluargaku dan Allah perbaiki keluargaku. Itu jauh lebih baik daripada kemudian Anda membangun sugesti tentang film ini atau novel ini. Suami ini buaya darat nih. Suami ini laki-laki yang perlu dicurigain. Dia punya teman kantor, dia keluar rumah, dia pulang jam sekian, dia nginep di sini. Kenapa kok Anda suka diributin dengan acara-acara semacam itu? Anda udah dewasa, Anda bisa berpikir positif, Anda bisa berpikir dewasa, mana yang manfaat untuk rumah tangga Anda dan mana yang tidak manfaat. Terakhir yang keenam, kami telah kumpulkan poin-poin ini ya. Dan ini mudah-mudahan apa yang saya rasakan, feel-nya itu betul-betul tersampaikan kepada ya teman-teman yang menyaksikan saya Dakwah TV dan mungkin yang ikut men-share-nya ya. Yang keenam, kalaupun memang ini terjadi seperti yang tertulis atau seperti yang muncul di televisi, maka tidak layak untuk menjadi bahan obrolan kita. Tidak layak untuk kemudian menjadi sesuatu yang menghabiskan waktu kita untuk mencurahkan pikiran dalam masalah ini. Sementara orang-orang yang beriman adalah mereka yang lisannya terjaga.
Orang-orang beriman adalah mereka yang senantiasa menjaga telinganya dari apa yang dia dengar. Orang-orang beriman senantiasa menjaga pergaulannya. Jadi lisan, apa yang keluar dari lisan dia jaga, apa yang masuk ke telinga dia jaga, dengan siapa yang dia bergaul juga dia jaga. Kalau yang semacam ini terus kita biarkan, dan hati-hati, ada bisnis di balik semua ini. Bisnis pertelevisian, bisnis perfilman, bisnis iklan, kemudian ya semua yang masuk di dalamnya, sementara Anda secara sadar ataupun tidak telah menjadi korbannya dengan ikut ghibah, dengan ikut suudzon, dengan ikut rusaknya kepercayaan kepada suami. Begitupun para suami dengan merasa nampaknya kalau nggak selingkuh nggak keren nih. Nah, maka itu yang betul-betul perlu untuk kita fahami. Dan terakhir, yang paling penting, siapapun yang ada dalam cerita ini, dalam industri film ini, semuanya kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah, karena apa yang Anda suguhkan kepada pemirsa Anda, apa yang Anda suguhkan kepada kaum muslimin, lebih banyak dan sangat banyak mudaratnya dibandingkan apa yang Anda berikan berupa manfaat. Itu sekedar opini dan pemahaman kami untuk kita sampaikan kepada jamaah, dan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada semua pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Anda cocok, alhamdulillah. Anda tidak cocok, ya mudah-mudahan Anda punya pemahaman yang jauh lebih baik dari apa yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.